Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom nih teman-teman semua yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu, shalom maupun yang afterlife. Kita kembali lagi dalam acara 180. Nah, hari ini sesuai tema yang keren banget, Independent Woman. Kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Betul ya, Kardina? Betul, Kak. Jauh-jauh ada Kak Rosi. Halo Cik Mei, Kak Dina. Yes, ada Kak Diana juga. Halo luar juga. biasa. Sampai lupa kita perkenalan diri loh. Oh iya, Ada saya sebelumnya Kak Helen dengan saya Kak Ardina. yes, betul. Nah, kali ini kita langsung aja kalau begitu ya kakak-kakak ya, buat masuk ke topik yang keren banget nih tentang independent woman. Nah, Spesial wanita nih ya, betul. Kak Helen ya. Makanya kita semua di sini wanita. Betul. Kita tersanjung Kalau nih ada ya, laki-laki luar nggak biasa. cocok ya. Cocok, betul. Nah, langsung aja kalau gitu menurut pemikiran Kak Diana sama Kak Rosi nih, mungkin boleh Kak Diana dulu terserah. Apa sih itu independent woman? Karena orang-orang mungkin mikir, oh independent woman itu seorang wanita yang bisa kerjain semuanya sendiri atau wanita karir. Nah, tapi kan pada hakikatnya manusia, even wanita nggak bisa hidup sendiri, ya kan? Di Betul. Alkitab dikatakan seperti itu. Gimana nih menurut pandangan dari Kak Diana? Kalau menurut saya ya, saya pribadi tuh independent woman itu memang seorang wanita yang mandiri, yang bisa ya memang mengerjakan banyak hal sendiri tanpa bantuan orang lain atau tanpa bergantung dengan orang lain mengerjakan. Baik itu apa saja, misalkan dalam hal pekerjaan pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, dia bisa sendiri gitu. Dan lebih saya sih kalau saya pribadi menganggap independent woman itu wanita yang dewasa ya, wanita yang tangguh, wanita yang mateng gitu. Yes. Itu sih menurut saya. Nggak tahu nih keren banget. Kak Rosi Betul. gimana? Kalau aku sih independent woman nih ya, menurut aku kalau yang paling pertama terlintas itu bicara soal kemandirian nih ya. Jadi wanita yang memang mandiri gitu ya, dia bisa mantap sama hidupnya sendiri ya. Memang sih pada hakikatnya benar tadi Kak Helen bilang semua manusia tuh membutuhkan satu ya. sama lain. Betul. Dan kayaknya Tuhan sudah rancang seperti itu ya. Makanya maksudnya kita dibekali dengan kehidupan bersosialisasi asik ya. Nah tapi memang setiap orang tetap harus punya mandiri. Nah dalam hal ini kan kita ngomongin wanita nih, wanita kan identik dengan dia lemah, apa-apa minta bantuan orang atau dan sebagainya ya. Tapi bukan kita ya, yang di sini Iya, bukan saya- kita ya, saya yang kuat wanita kan ya, ya. kita Nah, wanita kita kuat adalah ya. wanita kuat. Setara. Iya. Ya, jadi memang kayaknya kalau aku pribadi sih lebih kepikiran yaitu tentang mandiri ya, tentang kemandirian deh gitu Kak Wah, Helen. baru pertanyaan pertama aja udah merasa nge-reflect diri sendiri, apakah saya sudah mandiri ya? Gitu. Apakah di antara kita ini termasuk independent woman gitu ya? Iya. Ya kalau menurut saya sih pada hakikatnya semuanya orang tuh wanita ya, sebetulnya punya Power. untuk ya hal ini, jadi independent woman ini gitu loh. Yes, mantap. Benar. Dan memang harus gitu loh untuk apalagi zaman saat ini ya, Betul. itu dituntut sekali kita tuh memang harus jadi Bisa ya? wanita Yes, setuju mandiri. saya. Biar tidak tergantung pada umumnya Orang laki-laki lain. lah gitu lah Iya, ya. betul. Sekeliling kita, lingkungan kita. Iya. Berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, perlu nggak sih wanita tuh berpendidikan tinggi atau sekolah tinggi gitu kan? Apalagi kita ketahui stigmanya zaman sekarang adalah bahwa berkata begini, laki-laki yang wajib memberi nafkah. Terus tujuannya wanita itu untuk pendidikan tinggi atau sekolah tinggi itu apa? Seperti itu. Perlu nggak sih? Seperti Ya itu. apalagi zaman dulu kental banget ya. Iya kan, bahkan nggak boleh sekolah gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah boleh ya. Tapi tujuannya mereka untuk sekolah atau berpendidikan tinggi yang pada dasarnya sebenarnya adalah laki-laki yang mencari nafkah itu. Jadi untuk apa gitu sebenarnya, dan kenapa perlu wanita itu harus berpendidikan tinggi? Boleh Cici atau Kakak menjawab? Oh ya, kalau Diana sendiri ya berpikir kalau apakah itu perlu kita punya pendidikan yang tinggi? Harus. Oh, ya. Kalau saya pribadi itu harus. Karena apa? Ya saatnya memang zaman sekarang ini itu memang harus, supaya apa? Kita bisa menyalurkan potensi yang ada di dalam diri kita sebagai wanita ya. Nah kalau zaman dulu memang dianggap itu ya sudah di dapur saja gitu ya. Tapi saat ini
saya rasa tuh ya Iya. stigma itu Udah berubah. sudah berubah ya. Dia Karena- berlaku. iya. Udah berlaku. Dengan berjalannya Berubahnya waktu, zaman Betul. juga. zaman yang cepat sekali. Nah, kalau kita berpendidikan tinggi atau kita punya wawasan luas tuh ya, otomatis ya kita juga mendidik anak-anak kita nantinya. Jika kita punya anak ya otomatis pendidikan yang kita miliki itu kita akan bisa salurkan ke anak-anak kita. Bahkan kita potensi yang ada di dalam diri kita tadi kita bisa keluarkan dan itu bisa berguna bagi orang lain di sekitar kita ya. Jadi ya tadinya Kak Ardina punya tuh ya sebagai sekarang kan Ya. pengajar ya guru. Iya, Nah, betul sekali. coba kalau tidak punya stigma yang lama yang Hanya orang di rumah. zaman dahulu punya ya orang tua kita yang dulu ya berarti potensi yang Kak Ardina punya sekarang itu nggak bisa dipakai dong. Iya. Padahal sekarang ini Kak Ardina sudah banyak menyalurkan atau mendidik banyak anak-anak gitu loh ya. Jadi apa yang Kak Ardina punya tuh bisa disalurkan buat orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin Kak Helen juga sama ya. Sama sih kebetulan kita Dunia. guru. Nah itu Iya. dia tuh. Bahkan Kak Rosi Iya, juga guru ya. juga, betul. Nah Wah, itu luar dia. biasa. Laoshi. Guru juga. Nah guru di rumah. Guru di rumah. Iya, iya. Ya iya, jadi saya berpikir untuk saat ini itu penting banget. Kita berpendidikan tinggi, kalau punya kesempatan dan punya peluang untuk itu, ayo. Kenapa enggak? Supaya apa? Apa yang kita potensi-potensi yang kita miliki ini kita bisa keluarkan dan itu bisa kita gunakan, kita bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu ya. Nah, jangan sampai kita ketinggalan ya. Yes, itu betul Mungkin Kak sekali. Rosa dia mau ditambahkan? Paling ini sih ya kakak-kakak semua asik. Kita masih berangkatnya dari zaman tuh udah berubah Iya, banget betul. sekarang ya. Itu sih sebenarnya yang paling aku pribadi sadari. Nah kalau ditanya penting nggak sih seorang wanita itu kalau bisa berpendidikan tinggi ya, kita ngomong dulu berpendidikan tinggi. Jawabannya sih kalau menurut aku pribadi penting Kak Meme, Kak Dina. Kenapa? Karena dengan kita punya pendidikan tinggi ya, itu cukup mempengaruhi kita punya pandangan yang lebih luas gitu. betul. Jadi pandangannya tuh nggak sempit gitu. Memang sih dan itu sudah terbukti ya. Ujung-ujungnya kebanyakan wanita di dapur gitu Kak Diana ya. Tapi itu nggak masalah sih. Satu mungkin kita di dapur ya nggak masalah juga. Tapi ada satu bekal di dalam diri kita yaitu pandangan-pandangan. Iya. Dan suatu saat kita akan ajarkan ke anak kita, mungkin anak-anak didik kita di tempat sekolah dan sebagainya. Dan itu pandangan-pandangan itu yang sebenarnya cukup membekali terutama buat Dan anak-anak. diperlukan gitu. Iya, betul. Bener. Itu sih sebenarnya. Itu mungkin kalau ditanya kenapa harus punya pendidikan tinggi. Kalau misalnya nggak punya kemampuan secara budget ya, punya pendidikan tinggi, setidaknya belajar ya. Sekarang Baca kan banyak buku, ya, betul. baca buku, Even online, Iya, dari gitu ya. handphone, Perluas Google, ya. mana Kak TikTok, boleh Ya, nggak? boleh. Ambil yang Ya. bermanfaatnya. Betul, Iya. betul sekali. Banyak ya. Iya. Wawasannya jadi lebih luas. Wawasan gitu. lebih luas. Dan kalau menurut saya juga tuh ya, kalau kita punya berpendidikan tinggi ya tentunya wawasan kita juga luas gitu ya. Jadi lawan bicara kita, mungkin pasangan kita nih yang memang dia orang bekerja. Kalau kitanya di rumah saja tapi kita nggak ngikutin, kita nggak ngimbangin dia bicara A, kita nggak ngerti. nggak Jadi dia nyambung juga kan gitu ya. suasananya Jadi kurang. imbang ya. Iya, itu dia. Jadi perlu mungkin ya kita nggak bekerja pun, tapi kita perlu wawasan yang Banyak ya. banyak ya. Kita betul. caranya tadi banyak baca buku, lihat di YouTube, terus ya bergaul dengan teman-teman atau Iya. cari informasi banyak lah ya dari Sekarang sekarang. sudah bisa diakses Betul. juga ya. Betul, Iya. gampang diakses. Nah, kira-kira nih apabila sama-sama bekerja misalkan sebagai ibu dan bapak bekerja, nah bukankah akan mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga? Contohnya karena saya sebagai guru, saya ngeliat banyak orang tua murid zaman now ya kan, anak-anaknya di daycare. Ini contohnya dalam lingkungan anak aja nih, anaknya di daycare seharian sampai bahkan pulangnya jam 7 jam 8 malam. Nah tapi orang tuanya bekerja, nah itu bukankah akan mempengaruhi nih kestabilan dalam rumah tangga? Enggak cuma soal hal anak ya, mungkin ya hal yang lain mungkin juga ada cerita nih di balik Kak Diana dan Kak Rosi dalam hal ini gitu.
Ya, saya dulu nih, Iya. karena Nggak apa-apa, Kak Diana duluan. ya kalau mau dia bilang cerita ya banyak ya. Kalau untuk hal seperti ini kedua pasangan suami istri itu bekerja sibuk ya dari pagi hingga sore bahkan sampai malam tuh baru sampai di rumah. Terganggu nggak situasi atau ini ya di rumah? Pasti ada. Tapi hal ini yang perlu kita cari ininya ya, kita perlu kerjasama nih kedua pasangan ya, suami Harus istri. komunikasi, cari solusi ya. Cari solusinya supaya hal seperti ini meminimalisir ya untuk hal-hal yang enggak kurang diinginkan ya lah kurang ya. diinginkan ya. Ya kalau tadi Kak Helen bilang ada nggak yang terganggu ya, mungkin ada, tapi kita akan berusaha ya kerjasama untuk suami istri ini untuk menutupi itu gitu ya. Contoh nih, kalau kami ya, Iya. saya anak 3, kita tuh suami istri bekerja pagi tuh, udah sibuknya tuh udah nggak tahu tuh gimana. Makanya dari malam tuh saya kondisikan nih, anak-anak, ayo siapkan baju. Jadi anak-anak tuh udah siapkan baju, mulai dari pakaian topi sampai dasi tuh udah disiapin di atas meja, sampai kaos kaki, sepatu, bahkan tuh anak yang kedua tuh yang cewek tuh bilang gini, sampai air minum buat besok tuh udah disiapin dari malam. Pinter banget ya. Nah, Iya. sampai buku, sampai saya bilang, mama nggak mau besok pagi ada yang cariin ini, cari ini. Pokoknya nggak ada cerita. Malam ini tuntaskan, beres. Jadi pagi tuh bangun pagi tidur, bangun tidur, udah langsung mandi, pakai baju, udah langsung berangkat. Dan biasanya tuh saya masak, siapin sarapan karena anak-anak sekarang pulang agak siang ya. Jadi siapin sarapannya pun 2, makan berat sama makan siangnya nanti buat snack gitu ya. Jadi suami tuh Pak Sapta tuh memang ikut ya. Dia kadang ngepel, pagi-pagi nyapu ngepel, terus siapin sarapan. Saya dia taruh di tempat sarapan anak-anak, masukin ke tempat itu, masukin ke tas. Jadi itu sih perlu kerjasamanya ya. Kalau malam tuh, apalagi ulangan nih, masa-masa ulangan anak-anak, memang itu agak sedikit Challenge. crowded ya. Aduh. Cuman ya memang gimana kita kondisikan. Belum lagi kita kan pelayanan apa memang, tapi bersama Tuhan saya percaya ini bisa Yes, dilalui amin. semuanya. Ya kita serahin sama Tuhan ya. Tergantung memang kita bagaimana memanage waktunya. Ya waktunya ngajarin anak, ya ngajarin anak juga kami perlu bagi nih. Pak Sapta ngajarin Arsen, saya ngajarin Feli. Kalau untuk Richard memang saat ini dia udah bisa belajar sendiri. Jadi bersyukurnya itu. Jadi bagi mejanya jauh, kalau enggak bisa ribut. Jadi ya itu perlu kerjasama. Wah, keren banget, butuh kerjasama yang sih. baik. Dan bagusnya mandiri sejak dini diajarkan ya. Saya setuju banget tuh. Nah ya Sejak mandiri diajarkan. caranya itu Iya. memang buat membantu kita ya, betul. meminimalisir yang tadi tuh gangguan-gangguan yang tadi yang ya kadang ini nggak terpantau atau apa gitu loh. Yes, Itu keren, sih. keren. Gimana Gimana? menurut Kak Rosi? Sih. Sudah dijawab semua sama Kak Diana. Pasti ada pengalaman Iya, berbeda mungkin dong ada ini. pengalaman pribadi. Iya, ya betul. sebenarnya sih pada dasarnya iya, kalau suami istri sama-sama bekerja pasti, terutama kalau sudah punya anak, wah itu memang pasti butuh penyesuaian ya Kak Diana ya. Butuh penyesuaian banget cara ngaturnya, bagi waktunya dan sebagainya. Dan memang yang diharapkan itu dua-duanya baik sih. Jadi nggak cuma kayak udah istri tugas lu Iya, aja gitu betul. ya. Gitu ya. Tapi dua-duanya ini bisa sinergi Yes. gitu, jalan bareng gitu. Dan kalau itunya udah ketemu ya bisa mau jalan bareng, serepot apapun. Ini Iya. kayak Kak Diana kita perlu salut ya karena 3 anaknya. Betul. Kalau aku baru satu sih Iya. sekarang ini ya. Untuk saat Menyusul. ini. Betul. Coming soon. Ya itu aja bener sama kayak Kak Diana, malam harus prepare dulu padahal cuma satu ya, tapi prepare dan sekaligus ngajarin anaknya, ayo siapin buku dan Iya. sebagainya. Jadi besok pagi dia udah siap gitu. Ini pikirannya udah disetting gitu. Tapi ada kalanya ya mesti kerja sama suami karena ada berapa hari yang kayak
aku juga kerja pagi. Nah itu tuh yang paling reward. Jadi sebenarnya harus ketemu dulu ya Kak Diana yang jalan bareng ini Betul. nih sama pasangan hidup kita gitu. Kalau udah ketemu mau jalan bareng udah enak Ya, lah kerja gitu. sama lah ya. Bener, Betul. dan tadi Kak Diana tuh tepat banget, itu bisa meminimalis ya konflik-konflik yang nggak penting lah sebenarnya Yes, gitu. bener. Kerjasama dan penyatuan hati gitu Oh, ya, iya, jalan benar bareng-bareng banget. gitu ya. Iya, Karena apalagi- kalau satunya ini satunya enggak kan nggak bisa jalan sama-sama Iya, ya kan. betul. Itulah terjadi konflik. Ya. Betul Iya. banget. Berarti jadi intermezzo sedikit penting banget nih buat independent woman yang masih single, Iya. cari Iya. pasangan sebelumnya harus komunikasi dulu Yes, ya. iya. Sebelumnya Salah ya. satu yang penting adalah komunikasi ya. Iya memang bener. Karena dari komunikasi masalah kecil bisa jadi besar Betul. ya. Itu juga. Keren. Mantap. Ya. Nah ini nih pertanyaannya agak sensitif Oh, nih. iya. Menurut kakak berikut nih. Sebagai ibu rumah tangga, bila karir atau penghasilan sebagai istri lebih tinggi dibandingkan suami, apakah akan mempengaruhi dominasi atau struktur dalam rumah tangga? Bagaimana menanggapinya? Berat ya. Berat. Ayo. Karena zaman now sih ya bisa Eh, jadi banyak bisa ya. lebih banyak. Saya percaya sih, apalagi teman-teman saya yang generasi saya banyak banget sih emang yang istri lebih bekerja banyak, tapi Iya, iya. suami juga bekerja. Tapi banyak juga yang cerita gaji lebih tinggi dari suami gitu. Iya, iya. Malah ada yang suami ngurus anak di rumah. Kebalik Iya, jadinya terbalik, ya. iya. Kalau saya ya, saya pernah dengar satu hamba Tuhan mengatakan, jika kau diberkati, kalau kamu sudah punya pasangan, jangan lupa kamu itu diberkati, bisa jadi itu doa dari suamimu, Pasanganmu gitu ya. pasanganmu atau istrimu gitu. Jadi jangan merasa itu hanya dari Milik pribadi iya, gitu ya. milik pribadimu. Jadi kalau menurut saya, kalau penghasilan istri nih lebih tinggi dibanding pasangannya atau suaminya, kalau saya pribadi itu saya langsung bisa tegas mengatakan bahwa tidak akan mempengaruhi struktur di dalam rumah tangga, karena sebagai orang Kristen saya percaya penuh bahwa posisi saya itu sebagai istri harus tetap tunduk kepada suami. Apapun itu nggak ada cerita, mau suamimu kerja atau tidak, kamu harus tunduk kepada suami karena dia itu kepala rumah tangga. Betul. Dan Tuhan sudah atur sedemikian rupa ya. Jadi tidak ada alasan apapun mengatakan, wah saya kan penghasilan saya jauh di atas kamu. Jadi saya yang ngatur rumah tangga ya. Jadi saya yang punya otoritas di sini. Tidak. Kalau saya pribadi. Jadi apapun itu ceritanya tetap posisi kita itu sebagai istri harus tunduk kepada suami, seperti firman Tuhan ya katakan di 1 Kolose, boleh ya kita baca firman ya, Boleh. 1 Kolose 3 ayat 18 dikatakan di sini ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi di sini nggak ada tunduklah apabila ini. Jadi saya langsung bisa ambil firman Tuhan ini. Jadi tidak ada alasan apa-apa. Mau suamimu sakit, mau suamimu pendidikannya lebih rendah, mau suamimu penghasilannya lebih rendah, tidak ada alasan. Suamimu itu adalah kepala rumah tangga dan kita sebagai istri harus tunduk. Ini firman Tuhan ya. Kita nggak bisa tawar-menawar ya. Dan kita coba baca lagi ya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, dikatakan di sini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dan jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi apalagi kita ini ya yang sudah hidup dalam Tuhan, ya kalau kita dikatakan ini, jadi bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Cukup tunduk kepada suami. Itu sudah menjadi berkat ya. Tanpa kita ngomong apa-apapun, ketika kita melakukan firman ini, orang yang di sekitar kita pasti dimenangkan, pasti diberkati. Itu sih menurut saya.
Jadi nggak ada alasan mau penghasilan kita ini harus tetap posisinya kita di bawah. Betul, jangan sampai jadi perongrong tapi harus jadi penolong. Betul. Yes. Betul. Bagaimana nih kalau Kak Rosi? Sama sih. Jawabannya sama. Ya, karena memang ya, tapi sebenarnya gini, mungkin yang ya semoga lewat acara ini ya, mungkin ada yang lagi ngalamin di mana oh kayaknya gaji gue nih sebagai cewek lebih gede ya, gue nih lebih capek, lebih lebih berprestasi ya Kak Diana. Nah, mungkin biar lewat acara ini nih hari ini kita ya wanita-wanita nih diingetin lagi bahwa tadi Kak Diana udah bukain 2 ayat yang luar biasa dan sama aku juga waktu pertama kali denger ini juga kepikirannya ayat ini bahwa kita harus balik. Kita yang sebagai istri nih terutama kita tuh diperintahkan sama Tuhan untuk tunduk sama suami. Bahkan kalau masih inget janji nikah waktu diberkati kita harus suka dalam dan duka bersama-sama, setia, sakit maupun sehat dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau pengalaman aku pribadi, aku sama suami ini sama-sama freelance kan. Jadi tidak terikat kantor. Jadi gajinya kami naik turun gunung ya. Kadang ya bisa. Iya benar, ada saatnya aku lebih tinggi gitu. Ada saatnya juga suami lebih tinggi. Tapi itu kalau buat saya pribadi balik lagi sesuai komitmen gitu. Perintah Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Yaitu kita diminta tunduk. Jadi persis yang tadi kayak Kak Diana bilang, penghasilan yang kita dapatkan itu tidak mempengaruhi ya rasa hormat, rasa tunduk kita. Dan benar banget tadi Kak Diana bilang harusnya orang lain tuh bisa lihat kita waktu kita jadi istri yang tunduk. Kita jadi berkat lah gitu buat ya mungkin wanita-wanita yang bergumul dalam hal ini ya gitu sih. Mungkin kalau memang ada juga yang aduh tapi suamiku gimana ya, dia kayaknya lemes loyo gini nggak ya, kerja nggak bersemangat atau apa, nggak bisa melakukan apa-apa ya, itu nggak ada alasan sih. Justru balik lagi ke tugas kita sebagai penolong nih yang kalau bicara istri ya, penolong tugasnya nggak cuma kayak oh iya kan aku udah nolongin suamiku kerja gitu ya, itu aku dalam penolong, tapi justru lebih dari itu, kita penolong, kita jadi tiang doa buat suami, bener-bener doain supaya suami itu diperbesar kapasitasnya gitu, dikasih Tuhan kapasitas yang lebih besar, dia dimuliakan Tuhan lebih lagi. Gitu sih sebenarnya sih. Yes, mantap banget ya Kak Dina. Sampai sini udah ngerasa makan banyak. Iya, saya belum siap-siap untuk menjadi sebuah keluarga, udah siap harus begini. Terlengkapi lagi gitu ya. Nah, anyway kan karena akhir-akhir ini ini rempet sedikit nih tadi tentang kesetaraan gender nih teman-teman. Karena akhir-akhir ini lagi hype banget nih Kak tentang kesetaraan gender. Nah, sebelumnya mungkin yang pendengar agak bingung nih kesetaraan gender apa. Saya jelasin sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kesetaraan gender itu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama. Nah, yang setara. Jadi mau cewek cowok nggak semua sama gitu, nggak ada diskriminasi gitu. Nah, tapi menurut Kak Diana dan Kak Rosi nih, gimana sih menurut kalian batasan-batasan seperti apa yang bentuknya sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan sendiri gitu? Mungkin mulai dari siapa nih? Kak Rosi dulu mungkin. Oh ya, oke. Ya balik lagi ya. Nah, kalau misalnya kesetaraan gender itu kan tadi bilangnya setiap orang baik laki-laki perempuan tuh bisa mendapatkan hak. Itu sih menurut aku nggak ada masalah ya. Tapi jangan sampai prinsip itu membuat fungsi masing-masing ini jadi hilang gitu. Yang harusnya istri jadi penolong, tunduk sama suami, lalu dia kayak tadi Kak Helen bilang merongrong gitu ya, menuntut haknya gitu ya. Gue juga bisa begini, gue juga pantas dong seperti ini. Akhirnya jadi memberontak sama suami. Begitu juga dengan suami gitu ya. Terlalu megang prinsip akulah yang terkuat gitu ya, akulah penguasa langit dan bumi gitu ya. Lalu akhirnya rasa menghargai istri mengayomi, mengasihi jadi hilang. Jadi sebenarnya yang perlu dijaga itu, apalagi kalau kita dalam Tuhan ya Kak Diana, yang perlu dijaga prinsip-prinsip kebenaran itu sendiri. Nilai-nilai yang udah Tuhan taruh dalam hidup kita ya. Tuhan udah jelas bilang sama istri tunduk, kalau sama suami dibilang kamu harus mengasihi. Nah itu jangan sampai hilang sih sebenarnya, karena jadi keinget waktu Adam dan Hawa aja mereka juga punya fungsi masing-masing loh sebenarnya gitu. Tapi ya kita nggak tahu kehidupan Adam dan Hawa dulu ya. Tapi ya aku percaya sih, maksudnya Adam dan Hawa juga memelihara hubungan itulah gitu dengan tugas masing-masing gitu sih sebenarnya. Kalau aku dari aku itu sih. Nah,
sama juga. Sama ya. Sama, ya Jawabannya sama terus ya. Selalu sehati. Iya, ya memang dari kesetaraan gender itu ya memang itu hanya dibedakan fungsinya aja sih. Kalau untuk dalam segala bidang nih, bisa nggak seorang wanita melakukan ini? Untuk zaman sekarang bisa, semuanya bisa melakukan apapun. Pekerjaan pria bisa dikerjakan wanita. Saat ini memang iya, sudah bisa dan memang harus bisa gitu ya. Kalau menurut saya nih saat ini. Tapi ya itu tadi fungsinya itu kita tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Rosi juga, apalagi kita masuk dalam firman bahwa fungsinya kita sebagai wanita, sebagai istri ya memang harus tunduk, ya tunduk kepada suami, menghormati suami bagaimana apa adanya dia. Dan suami pun harus memang menyesuaikan fungsinya dia sebagai suami, mengasihi istri, melindungi istri. Baik, kalau mau lebih luasnya lagi nanti kepada anak, bagaimana anak menghormati. Nah, ya inilah. Jadi kalau untuk kesetaraan gender ya boleh, mau dalam segala bidang. Tetapi untuk fungsinya kita, apalagi kita sesuaikan dengan firman, ini yang harus kita pegangan kita ya. Apalagi kita sebagai wanitanya Tuhan ya. Jadi kita harus pegang Wanita Tuhan. berpusat semuanya lewat firman. Itu Berat kalau nggak ada firman, yang ada berantem terus ya. Iya benar Karina. ribut terus. Terus jadi memang harus selalu ada tuntunan Tuhan gitu ya. Betul. Ya kalau mau dikatakan ada nggak ribut di Cekcok. cekcok di ya pasti itu ada Kembali ya. lagi ke firman Pasti Tuhan. ada bunga-bunga ya. rumah tangga ya. Pasti ada. Bumbu-bumbu. Bunga dan bumbu ya. Cabai. Tetap ada ya. Iya, tapi Tapi memang bagaimana sikap kita menghadapinya gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan gitu. Karina pengalaman nih ya, yang harus Enggak pegang sih. teguh ya. sebelum melangkah. Iya. Firman Tuhan itu benar-benar jadi penuntun, Iya, kan. pedoman. Itu harga mati. deh. Iya. Betul. Bener. Saya sebagai Dipegang ya newbie Karina setuju. ya. Ya, kalau ini juga sudah menikah Iya, loh ya. sudah ya. Coba Masih dong newbie ya. dengar. Belum setahun, hampir. Iya. Ya karena benar penting banget sih, saya setuju. Karena hujan pasti ada, tapi pasti juga ada pelangi istilahnya Iya, gitu lah ya. betul. Keren, mantap. Ya. Gitu. Ya, Karina. Dan kalau seandainya tadi kita runtun dari semua poin yang pertama sampai yang terakhir nih, kita udah tahu nih, udah paham nih bahwa independen wanita itu tentunya ada tuntunan dari Tuhan. Memang Tuhan kasih kita sebagai independen wanita mandiri, kecakapan sebagai perempuan. Tuhan sudah kasih kepada kita. Cuman yang jadi masalahnya, apa sih benefit atau keuntungan yang kita terima kalau kita menjadi seorang atau independent woman, dan apa kerugian yang akan kita dapatkan kalau kita tetap menjadi seorang independent woman tersebut. Apakah ada kerugiannya dan gimana cara solusinya seperti itu. Iya. Kak Diana? Benefitnya sebagai independent woman coba. Saya Mungkin. pastikan sih benefitnya Banyak jauh lebih banyak. Iya ya. Kalau kita sebagai independent woman itu benefitnya banyak sekali. Kerugiannya ada nggak? Saya bisa pastikan itu enggak. Enggak ya. Enggak. Sampai kapanpun enggak akan ada kerugian ya. Karena sepanjang kita menyesuaikan dengan firman Tuhan Iya, ya. betul. Jangan Tetap ya sampai patokannya firman Tuhan. betul. Balik lagi Iya, fungsi betul. firman Tuhan. Yes. Nah, keuntungannya apa? Benefitnya apa? Waduh, banyak sekali ya. Tadi kita sudah ini juga ya. Kita bisa menghasilkan. Menghasilkan ini dalam arti ya banyak hal ya. Mau dari sisi ekonomi juga pasti akan kalau kita jadi wanita mandiri yang bisa membantu suami dalam mencari nafkah ya pasti ya itu fungsi kita sebagai penolong tadi sudah terjawab ya. Terus kedua, potensi-potensi yang kita miliki tadi, kita bisa berbagi dengan orang lain diberkati dan apa yang kita miliki ini, potensi yang di dalam diri kita bisa kita bagikan orang lain dan orang lain juga mendapat manfaatnya. Nah itu dia kan. Terus apalagi ya otomatis dengan kita wanita yang mandiri, kita bisa melakukan banyak hal ya. Misalkan nih suami kita bekerja di luar kota, urusan rumah tangga tuh bisa beres nggak kalau kita jadi wanita yang Hanya mandiri? manja kalau nggak bisa Bukan apa-apa. jadi wanita yang lemah.
"Pah, ini lampu mati, gimana caranya?" Oh, udah nggak begitu kan. Udah mati terus lah Ya sehari. kalau kita nggak bisa ya cari di YouTube lah caranya gimana. Nah itu tadi ya, Ya. perlu wawasan ya. Nah, itu belajar. dia. Nah, dan ada kalanya jadi independent woman ini, ya kan ini lebih jauh sih. Kita kan nggak selamanya hidup bersama nih, dalam arti Iya. ya siapa tahu suami kita sakit Dipanggil atau duluan, ibaratnya dipanggil gitu. Tuhan. Kita nggak jadi wanita yang lemah, yang merasa dunia ini runtuh, yang nggak ada harapan apa lagi. Ya kita Benar bisa tuh. Wanita yang tough kuat. gitu Iya. ya. Jadi dengan kita jadi wanita mandiri, saya percaya fungsinya, benefitnya itu banyak sekali. Kerugiannya saya nggak bisa, saya belum dapetin deh. Jadi kalau menjadi wanita yang mandiri, jadi independent woman itu nggak ada kerugiannya, Nggak ada belum ya. saya dapetin. Nggak tahu nih. Yes, malah saya Karo bisa sih. ambil kerugian dependent woman jadi wanita yang lemah. Ya Iya. kan? Iya betul. Si lemah ya. Si lemah. Yes, Jadinya kita harus kuat. iya betul. Tuh, bagaimana Kak Ros ini pandangannya? Kalau aku sih sebenarnya benefitnya itu cuma satu ya, karena kita balik firman Tuhan, kita tuh kan dijadikan penolong nih, Iya. penolong yang sepadan. Jadi waktu kita mau maksudnya bangkit jadi wanita yang mandiri, independent woman ini, kita tuh sebenarnya bisa jadi penolong yang maksimal, Iya. penolong yang maksimal dalam segala hal. Iya. Ya maksudnya kita jadi ngerti kenapa sih kita harus kerja, apalagi di zaman sekarang ya. Rata-rata tuh wanita udah harus turun kerja, bantu suami. Jadi prinsip apa cara pikirnya membantu suami Kak Diana. Membantu, iya. Jadi bukan saingan keuangan sama Iya, betul. suami Betul. gitu. Karena kalau udah itu agak pikirannya udah salah, nanti ujungnya hasilnya pun salah gitu. Termasuk juga penolong yang maksimal dalam kerohanian Iya. suami, karena ya beban suami itu gimana pun berat ya sebenarnya ya. Makanya Tuhan dengan sangat baik hati gitu ya kasih penolong. Nah itu nah, Itu kita ya. dan dihadirkan. iya, dan kita itulah fungsinya apa ya, keuntungan waktu kita mau jadi independent woman, kita tuh jadi penolong yang maksimal. Dan mungkin ya wanita banyak di luar sana ya, kita juga ingat waktu kita memutuskan untuk merit itu, berarti kita tuh juga udah siap untuk berbagi. Yes, betul. Kak Meme, jadi bukan kita nuntut, Iya. kita minta terus gitu, Iya. tapi kita udah siap memberi ya Kak Yes. Diana. Wah berbagi hidup udah dalam nih ya, udah deep banget nih ya, berbagi Sesi hidup kedua gitu. ini. Iya. Sesi kedua betul sekali, lanjutkan ya gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya. Kalau kerugiannya sebenarnya justru waktu kita tidak mengambil bagian menjadi independent woman, kerugiannya sebenarnya ruginya atas diri kita Iya. sendiri sebenarnya. Jadi Ya, ketinggalan jauh. bener betul. ya. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih untuk suami saya Luar ya biasa. yang sudah mengajarkan saya mandiri sebisa mungkin harus bisa apa-apa, tapi Setuju. memang jadi ngerti oh ternyata itu gunanya banyak ya. Dulu berapa tahun lalu dipaksa belajar mobil Kak Diana, belajar ya. Itu dia nih, saya juga perlu nih. Saya perlu Tapi bilang nih. sekarang manfaatnya udah ngerasain gitu, apa-apa oh ya bisa Bisa lah ya. gitu, bisa ini ya. Memang agak Bisa dipaksa, cover ya jadinya iya, ya. bisa saling mengcover. Betul. Ya, tapi ukurannya bukan karena bisa belajar Iya. bisa bawa mobil atau enggak aja ya. Banyak Ukurannya hal banyak. ya, itu salah satunya ya. Betul ya. Tapi perlu loh kita sebagai wanita nih ya, pernah nggak kita berpikir nih sebagai penolong. Penolong itu kan mestinya lebih Kuat kuat ya, ya, lebih harus Katanya begitu ya. strong. nggak lemah, dikit-dikit ini apa ya gitu. Jadi perlu kita menyadari bahwa fungsinya kita ya, posisi kita yang Tuhan ciptakan itu sebagai penolong ya memang harus. Ternyata lebih kuat dari Yes, laki-laki. itu dia. Lebih ya. Nah itu perlu kita tekankan atau kita ulang-ulang nih, kita pikirkan terus. Oh iya ya, aku ini sebagai penolong nggak boleh lemah nih, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit apa? Iya. Udah nggak berdaya seolah-olah gitu ya, enggak ya. Sangat mengandalkan Jadi orang kita lain. harus tahu kalau kita ini adalah penolong, harus tough gitu ya. Betul. Nah malah kalau intermezzo sedikit nih kan banyak nih ibu-ibu, bahkan saya sendiri, bahkan wanita-wanita lagi suka banget drama Korea nih. Tapi mungkin di budaya luar justru malah mengajarkan wanita ini lemah, wanita yang harus sangat dependen sama lelaki. Nah itu jangan sampai mengaruhi
value yang udah Tuhan taruh dalam Iya, hidup kita, betul. bener ya. Benar. Yes, berarti tetap kuat lagi walaupun emang bener kalau Kak Diana tahu, saya kan juga nonton drama Korea nih dan saya percaya wanita-wanita di luar sana banyak sekali nonton drama Korea itu sangat mengajarkan wanita yang lemah, wanita yang Manja cengeng, gitu wanita ya. yang manja, Bergantung pada betul. cinta. Bergantung pada cinta, dunia sasar runtuh. Saya bersyukur ya, Hancur. saya Tidak nonton bukan Korea. Pecinta Iya, iya. Korea. penggemar drama Korea. yes. Ya, tapi banyak sih teman-teman juga ini. Iya. Dan begitu nonton itu sedih, Jadi baper. jadi gitu. baper. Ya, Sebatas hiburan boleh ya. Iya. Betul, tapi jangan sampai mempengaruhi nilai yang iya. iya Tuhan taruh dalam kita. Wah. Apalagi kalau yang diajarkan sama kita tuh sebenarnya keluarga itu maunya tuh dipakai Tuhan menggenapi rencana Yes, Tuhan. betul Nah, jangan banget. sampai karena kita tidak mau bangkit, kita jadi menghalangi itu rencana Tuhan itu tergenapi di keluarga itu sendiri. betul. Betul. Jadi memang kita harus kuat ya. Salam kuat. Salam kuat Balik lagi selalu. ke firman Tuhan. Firman Iya, Tuhan, balanya. betul. Baik lagi para suami-suami perempuan itu kuat. Yes. Kami nggak lemah. Ya betul banget. Wah, nggak serasa nih, kita udah mau kelar. Udah keren Oh. banget, kita udah Oh. makan banyak ya Karina. Iya, udah 5 jam ya. Mantap. Iya, 5 Iya, jam. kurang lebih. Mungkin ada sisi 2. Ya, paling buat penutup nih gimana? Ada pesan-pesan mungkin buat yang mendengar mungkin dari Kak Diana atau Kak Rosi tentang tema minggu kita hari ini, Independent Woman. Kak Diana boleh. Oke, buat wanita-wanita di luar sana ya, Asik. yang Wanita-wanita. mendengarkan perbincangan kita pada malam hari ini, saya rindu kita bisa menjadi wanita-wanita yang mandiri ya, yang matang, dewasa, dan kuat gitu ya. Jadi kita harus ingat fungsi kita sebagai penolong buat suami kita, buat pasangan kita. Jadi kodratnya kita harus tunduk kepada suami. Itu tidak bisa ditawar ya. Sedikit pun Harga mati. harga mati. Karena firman Tuhan katakan, Iya. hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Jadi bagaimanapun keadaan suami kita di rumah saat ini, mungkin kita nggak nyaman lihatnya ya. Mungkin tidak bekerja, tidak berpenghasilan, sakit atau apapun. Ini harus tetap kita ingat. Kalau Tuhan kasih berkatnya lewat kita, jangan jangan berpikir itu hanya karena kita gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini udah satu dengan pasangan kita. Jadi itu merupakan doa dia juga, merupakan doa dia ya kepada Tuhan. Jadi Tuhan bisa berkati lewat kita. Jadi mari kita ingat lagi fungsi kita sebagai wanita, sebagai istri, tunduk kepada suami bagaimanapun keadaan dia, menghormati dia, menghargai dia sebagaimana dia ada. Yes, mantap. Dalam ya. Mungkin Kak Rosi bisa tambahin. Sudah cukup. Sudah cukup Sudah ya. lengkap ya. Sudah lengkap ya. Luar biasa. Kalau gitu mungkin boleh Bu Diana sekalian kita tutup doa untuk mengakhiri acara hari ini. Oke. Yes. Oke, mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan lewat perbincangan kami pada malam hari ini. Kami diingatkan Tuhan sebagai independent woman, wanita-wanita yang mandiri. Biar kami boleh mengingat Tuhan Yesus terus firman-Mu, mengingat fungsi kami sebagai istri, sebagai wanita harus tunduk kepada pasangan kami, kepada suami kami. Apapun itu kondisinya Tuhan, biar kami boleh menghormati pasangan kami, suami kami. Tuhan Yesus, dan ingatkan kami terus Tuhan Yesus, ingatkan kami terus Roh Kudus bahwa kami adalah penolong di tengah-tengah keluarga, sebagai penolong kepada suami kami, dan kami boleh menyadari hidup kami ini boleh dipakai oleh Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Biar lewat apapun kehidupan kami, lewat kehidupan kami yang saat ini boleh memberkati banyak orang di luar sana, wanita-wanita yang ada di luar sana Tuhan. Kami sebagai wanita-wanita yang mandiri boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pekerjaan
kemuliaan kami boleh menjadi berkat. Tolong kami Roh Kudus terus menyatakan kemuliaan bagi namamu saja. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup acara 180 malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, sekali lagi terima kasih banget nih buat Kak Diana dan Kak Rosi. Bener-bener Thank Cirosi, you, Kak sama-sama. Yes, ya teman-teman, kita bakal balik lagi minggu depan di acara 180 yang gak kalah jauh lebih keren. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh banget disampaikan ke nomor hotline kita di sini mungkin. Nah, oke deh, sekian kalau gitu teman-teman. Terima kasih and God bless you. God bless you.